Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita dan menghidupkan kita dari matinya kita, yaitu bangun tidur, dan kemudian memberikan kita kebaikan-kebaikan, bisa sholat subuh berjamaah di masjid, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan taklim bersama. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, kepada penerus-penerusnya, dan semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih di pembahasan fikih muamalah, dan sekarang masih melanjutkan bab yang kemarin terpotong, yaitu masih terkait dengan masalah hutang piutang. Kemarin kita sudah membahas beberapa definisi terkait dengan tipe-tipe transaksi utang piutang ya. Dan kemudian ada dua lagi nanti akan kita bahas, istilahnya yang akan muncul adalah ad-dain ya. Ini termasuk utang piutang juga. Nah, ad-dain ini spesifik adalah utang piutang yang karena proses muamalah. Jadi misalkan karena proses jual beli, karena proses ya muamalah, rata-rata jual beli gitu, kemudian menimbulkan utang. Misalkan seseorang membeli barang dan kemudian dibayarkan secara bertahap, berarti kan ada terjadi utang di sana. Atau dibayarkan mungkin tempo ya, jadi tidak cash. Misalkan beli kendaraan ya, dibayarkan misalkan 3 kali, atau kemudian dibayarkan nanti 2 bulan lagi begitu ya. Ini adalah utang yang timbul karena transaksi atau karena adanya proses muamalah ya. Nah, ini secara khusus kemudian Nabi Muhammad SAW itu membagi dan ada hukumnya tersendiri, karena nanti ad-dain itu nanti berbeda misalkan dengan qard ya. Qard itu utang yang terjadi karena proses pinjam meminjam, jadi pinjam uang gitu ya, bukan karena transaksi atau muamalah. Jadi nanti berbeda, secara hukum berbeda, secara bentuk berbeda. Dan ini di dalam Islam walaupun sama-sama utang, tapi nanti hukumnya berbeda. Nah, ad-dain sendiri itu hukumnya adalah mubah atau jaiz ya. Kalau misalkan dalilnya di dalam surat Al-Baqarah 282 misalkan, Allah menyampaikan terkait dengan orang yang bermuamalah tidak secara tunai ya. Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum biyaidin illa ajali musamma faktubuhu ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, bertransaksi tidak secara tunai ya, atau ada utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ini ada perintah untuk menulis ketika ada transaksi yang terjadi utang ya. Kemudian Nabi Allah Muhammad SAW juga kalau dalil secara af'al ya, secara perbuatan, Rasulullah itu pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga tempo tertentu, artinya secara utang, dan Nabi menggadaikan kepadanya baju besinya ya.
Ini berarti Nabi secara perbuatan pernah melakukan proses pembayaran secara tempo atas pembelian. Nah, ini menjadikan indikasi. Jadi nanti kalau dalil itu Nabi itu nanti ada 3, jadi af'al atau perbuatan. Jadi Nabi melakukan berarti itu ada hukumnya di sana. Atau ucapan ya nanti. Jadi Rasulullah mengatakan A, B, C, D, nah itu nanti menjadi dalil juga. Dan yang terakhir adalah takrir atau diamnya Nabi. Ini juga menjadi dalil. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya tentang sesuatu dan kemudian beliau diam, itu berarti beliau tidak mencela atau tidak komplain ya. Jadi misalkan dalil terkait dengan ada sahabat Nabi yang minum air kencing unta. Jadi sahabat Nabi itu ada yang karena sakit, perutnya sakit gitu ya, dan suatu kebiasaan di satu daerah itu bisa diobati dengan minum air kencing unta. Padahal air kencing unta kan najis ya, tetapi karena sebagai obat kemudian beliau minum, ya walaupun ada takarannya, nggak apa ya, ada takaran tertentu lah ya, nggak satu gelas itu nggak, cuma ada beberapa takaran tertentu. Dan setelah minum itu kemudian barulah beliau bertanya sahabat ini kepada Nabi, wahai Nabi, kemarin saya perutnya sakit dan kemudian saya berobat dengan minum air kencing unta, bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi itu kan, sahabat itu kan kalau apa-apa itu selalu tanya ya. Dan kemudian Rasulullah hanya diam. Nah ini menjadi hukum bahwa meminum air kencing unta untuk berobat, sekali lagi ini untuk berobat dihukumi mubah atau tidak haram gitu ya. Ini juga menjadi nanti ditarik suatu hukum bahwa berobat dengan sesuatu yang haram, artinya sesuatu yang najis tadi, itu masih dibolehkan ya. Berobat tetapi ya konteksnya. Nah bisa jadi mungkin kita mengkonsumsi obat-obat tertentu yang berbahan dari bahan tidak halal misalkan ya, itu masih dibolehkan. Contoh misalkan kalau sekarang mungkin sudah jarang, obat-obat batuk itu rata-rata itu biasanya ada alkoholnya ya. Jadi yang membuat agak anget di tenggorokan itu ya, kayak OBH itu ya, obat batuk hitam itu biasanya ada kadar alkohol walaupun kecil, cuma 3% gitu ya. Jadi kalau diminum itu maka efeknya biasanya orang nanti akan tidur gitu, pules gitu. Kenapa? Ada alkoholnya. Nah, secara hukum kan sebenarnya kita mengkonsumsi alkohol tidak boleh ya. Tidak boleh kita minum alkohol ya, etanol itu kan nggak boleh, walaupun sedikit gitu. Tetapi karena ini untuk pengobatan, maka dihukuminya tidak haram gitu. Nah, konteks begitu. Termasuk misalkan anestesi itu kan menggunakan narkotika misalkan ya, untuk pembiusan misalkan. Itu kan sebenarnya menggunakan barang yang diharamkan, tetapi karena untuk pengobatan itu tidak diharamkan. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi dalil bagi mohon maaf sebagian sahabat-sahabat kita yang sedikit-sedikit misalkan menyampaikan mana dalilnya Nabi tidak pernah melakukannya begitu ya. Mana contohnya dari Nabi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semua dalil itu harus dilakukan oleh Nabi atau diucapkan oleh Nabi, tetapi beliau diam, artinya tidak marah, itu sebenarnya juga adalah dalil bahwa kebolehan di sana begitu. Ya, nanti ini mungkin pembahasannya lebih luas lagi. Baik, saya lanjutkan terkait dengan adain tadi, utang terkait muamalah. Tetapi ternyata adain atas muamalah itu banyak hadis juga yang mencela gitu ya. Mencela artinya mengingatkan secara tegas ya. Jadi di satu sisi ada dalil-dalil yang kemudian membolehkan ya, tetapi di sisi lain ada dalil-dalil juga misalnya yang mencela aktivitas ini. Nah makanya nanti kalau para ulama itu nanti pembahasannya masalah tarjih ya, membandingkan dua dalil atau banyak dalil. Jadi nanti kalau ini tadi pembahasannya lebih panjang lagi, kalau nanti proses tarjih atau proses istinbat hukum, pengambilan hukum itu nggak boleh kita hanya mengambil satu dalil, tapi harus dikumpulkan semua dalil kemudian nanti diuji sampai pada titik mana nanti terakhir barulah ketemu hukumnya, apakah haram, sunnah, misalkan kalau perbuatan ya haram, sunnah
mubah, makruh atau haram. Nah ini nanti dites, diuji dengan dalil-dalil tadi. Nah karena ini prosesnya panjang, mungkin ini kita langsung aja kepada hasilnya. Jadi yang pendapat kami ambil adalah bahwa berhutang, muamalah terkait muamalah tadi karena pembelian kredit dan segala macam itu hukumnya masih boleh, tapi dengan catatan atau dengan syarat, ya, khusus untuk kredit barang ini. Yang pertama ada 3 syarat. Ya. Yang pertama ketika kita pihak yang berhutang, yang pertama syaratnya itu harus punya niat untuk melunasi utangnya. Ya. Jadi dari awal ketika kita melakukan transaksi utang piutang, misalkan kita beli rumah secara secara tidak tunai, secara tidak cash misalkan, atau beli barang gitu ya, atau yang lain-lain, itu memang sedari awal harus diniatkan akan melunasi utang tersebut. Ya, mohon maaf karena kadang-kadang ada orang-orang yang sedari awal memang tidak ada niat untuk melunasi gitu ya. Jadi ada orang kadang-kadang transaksi dan segala macam itu ya memang tidak ada niat untuk melunasi. Jadi kadang-kadang misalkan kalau modus-modus yang ada sekarang biasanya dalam misalkan seseorang bikin PT gitu ya. Bikin PT, kemudian PT itu diatur segala macam, pinjam sana sini segala macam, nanti dibikin bangkrut. Ya, ternyata karena antara PT dan pemilik PT itu punya 2 illegal identity. Jadi kalau nanti ada apa-apa itu yang tanggung jawab PT-nya, bukan pemiliknya. Jadi nggak bisa dikejar hartanya sampai ke pemilik. Sehingga orang-orang kadang ada yang berlindung di undang-undang itu. Jadi nanti yang dibikin bangkrut PT-nya, sedangkan si pemilik PT nanti aman, hartanya tidak kesentuh. Ya, ini ada pihak-pihak yang bermain seperti itu. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, pihak yang berutang harus mempunyai dugaan kuat, ya, ghalabatuzon, bahwa dia mampu untuk melunasi utangnya. Ya. Jadi ini juga harus hati-hati, ya. Jangan sampai sebenarnya secara hitung-hitungan belum mampu untuk melunasi utang tersebut, tetapi dia berani mengambil transaksi tersebut. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, utang yang dilakukan tersebut adalah utang yang ada dalam perkara yang disyariahkan. Artinya tidak untuk masalah-masalah yang diharamkan. Ya. Nanti ada penjelasan satu-satu. Baik. Syarat yang pertama bahwa utang ad-dain itu boleh selama orang berutang berniat mengembalikan. Itu dalilnya adalah Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis Bukhari, barang siapa mengambil harta milik manusia, artinya berhutang, sedang dia berkehendak untuk melunasinya, maka Allah akan menolong dia melunasinya. Ya. Dan kedua, barang siapa mengambil harta milik manusia, artinya berhutang, sedang dia berkehendak untuk menghabiskan harta itu, artinya ingin ngemplang ya, tidak ingin bayar gitu ya, maka Allah akan menghancurkan orang itu, artinya akan membangkrutkan orang tersebut. Jadi hati-hati nih ya, terkait dengan transaksi-transaksi yang tidak cash gitu ya. Hati-hati kalau memang sedari awal itu niatnya negatif, itu Allah sendiri juga akan mendoakan untuk menghabiskannya. Tetapi apabila memang dia serius untuk melunasinya, maka Allah akan menolong, insya Allah. Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Ya, ini terkait ad-dain, utang terkait karena transaksi atau muamalah. Ya, jadi di satu sisi ada celaan, di satu sisi juga ada dukungan gitu ya, ketika niatnya adalah benar untuk melunasinya. Kemudian syarat yang kedua yaitu boleh mengambil ad-dain selama mampu mengembalikan. Jadi ketika kita hitung-hitung itu, misalkan gaji kita masih cukup lah untuk bayar dan lain sebagainya begitu ya, atau kita masih punya harta, sekiranya nanti kredit bermasalah, nanti bisa punya harta untuk dijual untuk melunasinya, misalkan begitu ya. Nah, terkait dengan ini ada dalil celaan bagi orang yang tidak mampu membayar utangnya hingga mati dalam keadaan punya utang ya, walaupun mati syahid ya. Jadi ada satu hadis
bahwa Rasulullah itu menyampaikan akan diampuni orang yang mati syahid setiap dosanya, ya, kecuali utang. Jadi orang yang kemudian mati syahid itu semua dosanya itu akan dihapus sehingga dia itu bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, kenapa kemudian orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab? Karena semua dosanya sudah dihapus. Ya, maka nggak perlu dihitung kan gitu. Kalau sudah dosanya dihapus ya orang akan langsung masuk surga. Tapi ada satu hal, kecuali utang. Jadi kalau dia masih punya utang itu masih tergantung atau belum bisa selesai, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung pada utangnya hingga utang itu dilunasi. Jadi sampai utangnya itu nanti dilunasi oleh ahli warisnya. Terus kalau nggak bisa lunas bagaimana? Nanti di akhirat dilunasinya dengan amal. Ya, artinya apa? Amal orang yang meninggal tadi diambil ya untuk melunasi utang-utang dia nanti. Jadi diambil pahalanya dikasihkan kepada yang dulu ngutangin gitu. Jadi makanya memang kadang ada orang-orang yang walaupun diutangi ya udahlah nanti urusannya di akhirat begitu ya kadang-kadang ya. Karena nanti memang betul akan nanti dibayarkannya itu di akhirat dengan amal gitu ya. Artinya kan nanti kita akan ditimbang amal kita ya. Ada amal baik, ada amal buruk ya. Berarti kan kita butuh amal sebanyak-banyaknya agar timbangan itu jomplang ke baik kan begitu. Nah, salah satu amal baik itu nanti adalah dari yang ini harta-harta yang diutangin orang yang tidak bayar gitu ya. Jadi kalau kita ada orang ngutang ke kita kemudian nggak bayar-bayar gitu ya, nanti di akhirat itu nanti kita akan dapat aliran pahala dari orang yang dibayarnya dengan cara tadi, dengan pahala di akhirat gitu. Nah itu syarat yang kedua, yaitu dalilnya harus mampu. Jadi makanya kita itu harus berhitung nih kalau muamalah atau mengkredit barang itu harus berhitung betul apakah kita sebenarnya mampu untuk melunasi atau tidak. Jangan sampai misalkan beli rumah misalkan ya, tipenya tipe yang di atas 100 misalkan. Ya, itu kan berat misalkan ya. Cicilannya berapa gitu dan lain sebagainya ya, misalkan atau misalkan belinya dengan cash keras gitu ya, cash tapi sebentar gitu, hanya misalkan setahun gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini harus kita hitung betul terkait dengan utang yang terkait dengan muamalah ya, atau transaksi tadi. Nah dalil syarat yang ketiga, utang adain boleh selama untuk perkara yang halal ya, atau untuk perkara yang tidak diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah tetap menolong orang yang berutang hingga dia melunasi utangnya selama utangnya itu pada hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah. Ya, jadi niat utangnya itu untuk apa? Gitu. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, pernah ada kejadian itu orang utang gitu, tetapi untuk nyogok misalkan ya. Jadi sudahlah utang, duitnya untuk nyogok gitu ya, untuk riswah, untuk menyuap sesuatu misalkan agar misalkan proyeknya lancar atau apa gitu ya, atau untuk jabatannya naik gitu ya. Itu sering sekali terjadi begitu ya. Kadang-kadang orang pinjam uang atau utang ya, kemudian digunakan untuk aktivitas yang negatif. Nah, ini juga termasuk yang disyaratkan. Jadi yang disyaratkan kebolehan tadi itu selama utang tersebut tidak untuk sesuatu yang diharamkan. Nah, itu adalah tadi pembahasan atau hukum terkait dengan ad-dain ya. Kemudian yang kedua, pembahasan bab yang kedua adalah terkait dengan qard ya. Qard itu adalah terkait utang yang timbul karena proses pinjam meminjam. Jadi kita meminjam uang ya. Kalau tadi itu kan karena transaksi jual beli ya, yang adain. Kalau ini karena kita pinjam ya, pinjam uang misalkan, pinjam barang begitu ya. Nah, itu nanti hukumnya qard ya, beda dengan adain. Nah ternyata nanti hukumnya beda. Nah, kalau terkait dengan qard, maka hukumnya itu nanti dibedakan, yaitu pihak yang memberi pinjaman atau al-muqrid ya istilahnya, itu hukumnya adalah mandub atau sunnah.
Jadi ketika orang meminjamkan uang itu nanti dihukumi sunnah, artinya dia melakukan aktivitas ibadah. Jadi kalau pengen dapat pahala ya pinjemin uang ke orang gitu ya. Ya cuma tapi harus hati-hati zaman sekarang ya, jangan sampai minjem terus kemudian malah menyusahkan orang lain gitu. Untuk yang kedua yang meminjam ya, tadi kan pihak yang meminjami, kemudian yang meminjam itu istilahnya al-muqtarid ya. Hukumnya itu adalah sebagian ulama mengatakan mubah, sebagian ulama mengatakan sunnah. Nah, tetapi pendapat yang kuat itu hukumnya sunnah. Sebenarnya orang berhutang itu sunnah. Nah, tetapi nanti ada konteksnya ya. Oh berarti kalau gitu kita ngutang ya setiap hari gitu. Ya enggak begitu, ada konteksnya. Nah, kenapa itu masuk kategori sunnah? Nanti ada penjelasannya. Nah, dalilnya kenapa tadi pinjam meminjam dan itu sunnah? Nabi SAW pernah bersabda melalui Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, kecuali hal itu seperti sedekah 1 kali. Jadi kalau seseorang minjemin duit ya, misalkan ada teman kita pinjem 100.000 misal ya, terus dibalikin, terus kemudian minjem lagi 100.000 misalkan, dibalikin lagi, itu kan berarti 2 kali 100 gitu ya. Itu maka oleh Allah akan dicatat dia itu infak atau sedekah sebanyak 100.000, walaupun uangnya utuh ya, uangnya tetap balik, tetapi dia tetap dianggap dicatat sebagai orang yang bersedekah sebanyak 1 kali, berarti tadi sebanyak 100.000. Jadi ini pahala orang yang mengutangi gitu ya, yang orang yang memberi utang itu dapat pahala, Masya Allah ya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian pengen banyak amalnya tidak perlu repot, pinjamilah orang ya. Tapi harus dicek juga ya orangnya ya, hati-hati. Nah, kemudian artinya jangan sampai memberatkan begitu. Kemudian Nabi juga pernah menyampaikan ya, terkait utang piutang ini, tidaklah seorang hamba berniat untuk melunasi hutangnya kecuali dia berhak mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka aku mencari pertolongan Allah itu. Jadi Masya Allah, orang yang berhutang dan kemudian berniat secara serius melunasinya, maka Allah akan menolong dia ya. Jadi Masya Allah. Tapi syaratnya itu tadi berniat serius gitu ya untuk melunasinya ya. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, suka ada kejadian misalkan orang punya utang sebenarnya nggak besar ya, mungkin 200-300 gitu ya, sudah jatuh tempo misalkan utang seminggu gitu, sudah ditagih misalnya, diingetin gitu ya, belum bayar juga gitu, tiba-tiba kita ngelihat status WA-nya lagi jalan-jalan kan gitu ya. Jadi ini kan lagi jalan-jalan di pantai misalkan ya, wisata gitu. Nah ini kan kadang-kadang menunjukkan sebenarnya ini orang serius nggak sih gitu ya, bayar utang gitu ya. Khawatirnya ini tergolong orang yang nggak serius bayar utang gitu ya, karena di satu sisi dia punya utang, tapi di satu sisi dia jalan-jalan misalkan ya. Ini yang kadang-kadang suka kejadian hari ini begitu gitu ya. Nah, makanya harus tadi. Makasih. Baik. Nah, tetapi ini ada hadis-hadis terkait dengan tadi kebolehan untuk meminjamkan ataupun pinjam uang, insyaallah. Nah, maka sebenarnya tadi kenapa sih orang pinjam utang itu sampai dianggap sunnah? Itu karena konteksnya begini. Jadi orang pinjam itu kan misalkan karena kondisi yang sudah saking kepepet, ya misalkan dia nggak punya uang sama sekali, sedangkan mungkin keluarganya belum makan. Ya. Orang kan punya pilihan, apakah dia mencuri atau misalkan nggak berani mencuri, misalkan dia ngemis gitu misalkan, ya. Daripada ngemis, ya itu kan kalau ngemis itu memang
kalau kecuali sudah sangat terpaksa itu dibolehkan sebenarnya di dalam Islam. Tetapi secara umum itu mengemis itu memang dicela di dalam Islam. Berarti jangan dilakukan begitu ya. Tidak boleh orang mengemis gitu, apalagi sampai kaya gara-gara ngemis, itu udah haram itu, mohon maaf ya. Karena ada kejadian di Bogor lah, nggak usah jauh-jauh itu, habis ngemis ya di pinggir jalan ya, dia pulang naik Avanza gitu. Dan itu kejadian benar, jadi ada orang yang ngerekam gitu ya, ini orang nih gitu, dia ternyata ketika zuhur itu dia pulang gitu, istirahat katanya, itu dijemput sama mobil dan ada supirnya pakai Avanza gitu. Dan ketika dicek lagi istrinya nggak cuma satu gitu ya, punya kontrakan juga, tapi masih ngemis gitu. Nah, yang ngemis seperti ini mohon maaf itu diharamkan. Nah, misalkan kenapa orang berhutang itu kok sunnah, itu dalam rangka melindungi diri jangan sampai ngemis. Jadi kalau ada pilihan misalkan gara-gara saking nggak punyanya uang buat makan, orang sampai ngemis, maka lebih baik dia ngutang ke orang lain. Ini yang disebut dengan sunnah tadi ya. Jadi ketika kemudian karena saking tidak mampunya, saking tidak ada makanan segala macam, tetapi daripada dia ngemis, maka dia lebih baik berhutang kepada mungkin temannya, saudaranya atau tetangga atau yang lain. Ini dianggap sunnah di dalam Islam daripada jatuh menjadi pengemis. Nah, ini yang disebut dengan hutang sebagai sunnah, itu yang seperti ini konteksnya gitu ya. Tetapi secara umum sih mubah, boleh saja orang berhutang itu, nggak haram, nggak gitu ya. Berhutang itu boleh ya, mubah. Nah, syarat atau rukun qard, syarat atau rukun. Jadi setiap aktivitas kita itu kan pasti ada syarat rukunnya ya. Orang yang memberi pinjaman itu secara umum sama, yaitu berakal, artinya dia tidak gila, tidak lagi mabok, tidak lagi teler gitu ya. Jadi jangan kemudian kita pinjam uang kepada orang yang lagi nggak sadar misalkan, saya pinjam duitnya ya, terus kita ngambil sendiri di dompet, lah ini kan nggak boleh. Kemudian yang kedua balik, artinya bukan anak kecil ya, tetapi dia sudah balik, sudah dewasa, sudah dihukumi. Jadi kita nggak boleh pinjam kepada anak kecil yang lewat bawa uang 100-an, deh saya pinjam uangnya gitu ya, nggak boleh ya, karena misalnya anak kecil. Yang ketiga merdeka ya, dia bukan budak misalkan ya, budak itu tidak boleh hutang piutang. Dan yang terakhir ada syarat ternyata adalah rosyid. Rosyid itu tidak boros atau safih. Mungkin istilah kalau orang Jawa itu suka nyah-nyoh gitu ya, suka gampang ngeluarin duit gitu ya. Itu ternyata tidak boleh ya. Orang yang seperti ini menjadi pemberi pinjaman. Kenapa? Karena khawatirnya dia tidak berhitung kebutuhan dirinya, tetapi nanti semuanya diserahkan ke orang. Apalagi biasanya orang seperti ini orang yang dipuji sedikit itu biasanya langsung ngasih gitu ya. Jadi orang-orang yang model begini harus hati-hati, dia tidak boleh pegang uang terlalu banyak gitu ya, karena khawatirnya dipinjami orang gitu. Orangnya nggak enakan, orangnya suka dipuji, biasanya itu nanti keluar semua duitnya gitu. Nah, ini yang orang-orang seperti ini termasuk yang ada syarat tidak boleh memberi pinjaman. Kemudian kalau syarat peminjam itu sama, berakal, balik, dan merdeka. Jadi merdeka itu artinya bukan budak gitu ya. Walaupun sekarang mungkin jarang ya, atau nggak ada budak ya. Nah, kemudian syarat harta yang dipinjamkan dari segi hartanya sendiri, termasuk yang pertama syaratnya adalah harta tersebut adalah harta misliat atau harta yang semisal ya, misalkan uang ya, barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung, misalkan beras, jagung gitu ya, yang itu barang yang dipinjamkan, proses transaksi. Jadi bukan sembarang barang ya. Nah, karena apa? Nanti kalau kimiat nanti hukumnya berbeda ya. Kimiat itu barang yang tidak bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Contohnya barang kimiat apa? Misalkan hewan ya. Misalkan orang pinjem sapi, nah gitu kan ada ya di kampung suka gitu, pinjemnya pedet, pinjamnya sapi kecil, nah itu, nanti itu termasuk barang kimiat. Nah kalau barang kimiat harus hati-hati, harus ada hukumnya tersendiri.
Misalkan nanti kalau kimiat itu ada kebolehan membayar hutang dengan yang lebih baik ya. Jadi waktu itu Nabi itu pernah pinjam unta yang masih kecil gitu ya. Kemudian beliau minta sahabatnya untuk dicarikan unta untuk bayar utang, tapi nggak dapatnya sapi yang udah gede, sudah bahkan gemuk banget sapinya yang dulu dipinjam, kurus gitu ya, untanya gitu ya. Tetapi oleh Nabi nggak apa-apa, bayarin saja. Jadi kalau barang kimiat itu boleh yang lebih bagus, walaupun tetap hitungannya sama 1 ekor misalkan. Yang kedua, hartanya merupakan ain atau barang, maksudnya bukan manfaat atau jasa. Nah ini ternyata, mohon maaf, jasa itu termasuk sesuatu yang tidak bisa dihutang piutang. Ya, hati-hati. Jasa itu termasuk sesuatu yang tidak bisa dihutang piutang. Contoh misalkan tukang ya, tukang kerja, tukang batu misalkan bangunan. Itu kemudian bayarannya ntar dihutang ya. Misalkan harusnya gajian hari Sabtu, terus dihutang nanti 2 bulan lagi dibayarnya ya gitu. Itu nggak boleh ya. Atau misalkan pembantu gitu ya, pembantu rumah atau misalkan yang lain gitu, diakadkannya utang misalkan ya, atau supir misalkan. Kamu mau nggak jadi supir saya, tapi nanti bayarannya 3 bulan lagi misalkan, itu kan berarti utang piutang. Nah itu tidak boleh. Jasa itu ternyata sesuatu yang tidak boleh dihutang piutangkan. Kemudian hartanya diketahui atau maklum, yaitu diketahui kadarnya, kuantitasnya dan sifatnya. Jadi secara umum itu diketahui, misalkan beras ya seperti itu, misalkan beras Rojo Lele ya seperti itu, misalkan beras Cianjur ya seperti itu gitu ya. Kalau utangnya beras ya. Dan itu ya harus dibayar sesuai dengan tadi ya barangnya. Ya, beras dibayar beras dan selanjutnya. Nah, syarat untuk rukun ketiga atau sigot ya sama ijab kabul ya, sah itu kalau dari yang meminjamkan itu ada akad ya, menyampaikan misalkan nih saya pinjemin kamu uang atau saya pinjemin barang begitu, dan kemudian yang minjem juga ada sah gitu ya, artinya ada qabil itu ada omongan. Jadi pinjam meminjam itu jangan sampai hanya ngambil barang saja tidak ngomong gitu ya. Terus nanti baru bilang tadi saya pinjam ya gitu. Nah itu belum masuk hitungan karena tidak terjadi akad ya, tidak terjadi ijab dan qabul ya. Nah setelah terjadinya akad qard, hati-hati, ada hukum-hukum juga yang mengikuti ya, mengikuti setelah terjadinya akad pinjam meminjam atau qard tadi. Setelah terjadinya akad itu, maka kepemilikan barang berpindah menjadi milik peminjam, bukan lagi milik pemberi pinjaman. Ini yang harus kemudian dipahami semua. Ketika barang itu sudah berpindah tangan, itu sudah menjadi haknya orang yang pinjam. Jadi mau diapain ya terserah, itu haknya orang yang pinjam. Ya, yang meminjamkan sudah tidak berhak lagi, artinya sudah berpindah tangan. Kemudian harta yang dikembalikan oleh peminjam haruslah harta yang semisal atau sejenis dan sekadar, sama jumlah atau kadarnya. Jadi tidak boleh nanti beda jenis. Misalnya pinjemnya beras, kemudian mengembalikannya jagung, itu nggak boleh. Tapi ya, kalau beras ya sama-sama beras misalkan ya. Dan kadarnya juga sama ya, beras misalkan Pandan Wangi ya dengan beras kualitas Pandan Wangi gitu ya. Jangan nanti kualitas yang BLT ya yang buat itu dibagi-bagi, itu kan beda kualitasnya ya. Kemudian dalam mengembalikan pinjaman tidak diperbolehkan ada syarat tambahan atau ziyadah bagi pihak yang meminjam. Ini syarat ya. Walaupun syarat atau tidak syarat itu sama-sama tidak boleh. Jadi misalkan kita pinjam uang 100.000, nanti disyaratkan nanti kamu pinjam balikinya 110 ya. Nah, itu nggak boleh karena ada tambahan ya. Disyaratkan. Maupun tidak disyaratkan itu juga ulama mengharamkan ya. Jadi itu termasuk nanti masuk kategorinya riba ya, karena menambah memberi bunga atau memberi tambahan. Ya, jadi tambahan yang diambil dari utang piutang termasuk kategori riba yang haram hukumnya. Jadi kalau terkait dengan qard, maka dia tidak boleh ada tambahan apapun. Ya,
Jadi kalau utang 100.000 ya dikembalikannya 100. Jangan minta kemudian nanti ditambahin. Atau kadang-kadang yang ngasih itu yang minjem. Udahlah saya minta pinjam 1 juta, nanti saya kembalikan 1.100.000 gitu ya. Jadi yang kadang-kadang ngasih itu adalah yang minjem. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau kita mau minjemin ya udah nanti balikinnya utuh 1 juta ya 1 juta begitu. Nah kalau tadi itu barang misliat ya, barang yang bisa ditakar, dihitung dan ditimbang. Tetapi juga kadang-kadang peminjaman itu terkait dengan barang kimiat. Barang kimiat itu adalah barang-barang yang tadi secara fisik itu tidak bisa ditakar, dihitung ataupun ditimbang. Misalkan pinjem 1 ekor kambing misalkan ya. Itu kan ya kambing itu kan barang hidup ya. Jadi kalau di kampung misalkan ada orang pinjem kambing misalkan ya. Ya nanti dikembalikannya seekor kambing lagi ya. Nah maka dalam hal kualitas itu kan mungkin sulit untuk sama persis ya. Misalkan kambingnya dulu 6 bulan beratnya 10 kilo misalkan. Itu kan sulit nyari yang 6 bulan 10 kilo gitu ya. Dapatnya mungkin beratnya 15 kilo ya misalkan. Ya boleh ya mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nah ini terkait dengan mengembalikan sesuatu yang lebih baik itu yang seperti ini ya. Yaitu terkait barang-barang kimia, barang-barang yang tidak bisa ditimbang, dihitung dan ditakar ya. Misalkan orang pinjem motor, kalau pinjem motor mah dikembalikan motor ya karena motor yang sama. Tapi pinjem yang memang untuk dijual misalkan motornya ya, kemudian dia kembalikan lagi motor yang sama, mungkin warnanya masih lebih bagus dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun mungkin jarang ya orang pinjam seperti ini, tetapi bisa jadi terjadi gitu ya. Nah maka kenapa dibolehkan? Karena Nabi dulu memang pernah kejadian membayar utang onta dengan onta yang lebih baik, yang lebih gemuk dan lebih tua, lebih dewasa gitu ya. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan terkait dengan qard ya, pinjam meminjam. Utang yang karena peminjam meminjam, dan yang pertama tadi ad-dain, yaitu utang yang terjadi karena transaksi atau jual beli atau muamalah. Nah di Islam itu dibedakan ya. Termasuk bedanya qard itu ternyata tidak ada jangka waktunya kalau qard ya. Kalau kita pinjam duit ternyata itu boleh melewati masa atau ya tidak ada jangka waktunya, tidak dibatasi gitu ya. Walaupun artinya kalau lewat dari perjanjian tidak boleh ada hukum-hukum tambahan. Maksudnya gimana hukum tambahan? Itu kan kadang-kadang mohon maaf ya, kalau sekarang orang pinjem ke lembaga keuangan terus kemudian telat bayar, itu biasanya ada denda ya, ada denda sekian persen. Nah, itu nggak boleh karena termasuk nanti kategorinya riba gitu ya. Walaupun denda itu sebenarnya nggak masuk ke lembaga keuangan tersebut ya, walaupun kan pernah misalkan ditanyakan bank syariah misalkan ada orang pinjam dan akhirnya karena dia terlambat kan kena denda. Nah karena memang ini aturan BI biasanya nggak bisa mengelak itu semua lembaga keuangan. Walaupun uang-uang itu sih nanti dikumpulkan dan disedekahkan biasanya disedekahin ke lembaga sosial dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau ini disyaratkan nggak boleh gitu ya. Tidak boleh di dalam qard, di dalam utang atau pinjam meminjam. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi untuk pagi hari ini yaitu terkait dengan bentuk-bentuk utang atau pinjam meminjam. Itu ternyata kalau di Islam itu didetailkan, dibedakan dan kemudian punya hukum masing-masing ya. Jadi tidak disamaratakan ya. Hukum yang sebelumnya itu kan karena terkait dengan sewa menyewa dan lain sebagainya ya, pertemuan sebelumnya. Nah, kalau yang ini karena terkait dengan transaksi ya, muamalah, dan yang kedua adalah karena pinjam meminjam. Baik, kita masih ada waktu mungkin ya beberapa saat. Apabila ada yang mau diskusi, tanya jawab, kami persilahkan.
Iya, silakan. Ya. Mm-mm. Oh, ya. Itu ya, Pak. Baik. Jadi ada batasan nggak? Ya, sebenarnya kita tetap mengingatkan konteksnya ya. Artinya begini, konteksnya kita sih nggak nagih secara mungkin secara keras gitu enggak, tetapi bahwa kita itu ketika sayang terhadap, karena kalau kita masih pengen itu dibayar ya, misalkan pinjamannya pengen tetap harus dibayar misalkan, tidak ada batasan sih sampai berapa kali kita harus mengingatkan ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mengingatkan, khawatirnya dia lupa begitu ya. Makanya kita mengingatkan. Ya, misalkan ya mungkin nggak setiap sama seperti minum obat ya pagi siang sore malam itu enggak ya, misalkan mungkin kira-kira dia kayaknya habis dapat bonus gitu, kita WA misalkan, assalamualaikum gimana kabarnya gitu, ini kan sebagai bentuk ngingetin gitu ya. Kalau dia jawab ya itu kemarin masih punya tanggungan ya, kira-kira kapan mau dibayar misalkan ya. Walaupun kadang ada juga yang walaupun sudah dapat bonus dari tempat kerja ya diem aja ya, pura-pura nggak ini gitu ya. Ya selama kita masih ini ya, artinya tidak sampai menjadikan silaturahmi putus gitu ya, tetap diingatkan nggak apa-apa gitu ya. Walaupun udah 5 tahun ya tetap sesekali diingatkan nggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian kenapa? Karena kita masih sayang dengan beliau gitu ya, untuk diingatkan. Karena sebenarnya mengingatkan itu bentuk kasih sayang kan. Kalau kita nggak ngingetin kan cuek aja sudah gitu. Kalau kita udah nggak peduli kan begitu. Nah yang kedua, gimana kalau sudah mengikhlaskan? Nah sebaiknya itu mengikhlaskan itu kalau bagusnya itu sampai terucap atau tersampaikan kepada yang punya utang, gitu ya. Jadi misalkan kita tagih nih, udah kamu janjinya 3 bulan, ini udah setahun nih, udah 3 tahun gitu. Gimana mau dibayar enggak gitu? Wah belum sanggup, ya udahlah saya ikhlasin aja kalau gitu, daripada kamu berat misalkan nggak bisa lunasin. Gitu. Nah, itu sebaiknya memang disampaikan saja gitu ya ke yang punya utang. Jadi sehingga yang punya utang juga tahu, oh ini sudah dianggap lunas gitu, dan itu pahalanya besar sekali kalau orang sampai mengikhlaskan yang diutangi. Jadi itu lebih besar daripada orang sedekah. Mungkin itu ya Pak. Jadi kalau sudah diikhlaskan ya sudah sama jenengan. Tapi kalau misalkan wah ketemu aja susah gitu ya, WA aja nggak dibalas gitu. Gimana mau ngomong ikhlasin gitu ya. Ya udah misalkan ternyata dia bayar tapi karena kita niatnya sudah ngikhlasin ya sudah, uangnya misalkan disedekahkan saja ke tempat, ke masjid atau kemana gitu. Kalau memang kita sudah mengikhlaskan gitu ya, sudah nanti Allah sudah mencatat itu sebagai pahala. Mungkin itu ya Pak. Jadi ya memang kadang-kadang dilematis ya, kalau utang itu harus dilihat kemampuan orang itu membayar. Dalam artian begini, kadang ada orang-orang yang memang sudah mungkin dalam kondisi dia kesulitan lah gitu, sehingga semuanya diutangin, semua orang gitu ya, karena ada kesulitan. Ya kita kadang-kadang kasihan juga sebagai manusia. Dia lagi butuh mungkin buat makan dan segala macam ya. Kadang-kadang makanya minjem itu harus, kalau walaupun ini tidak termasuk syarat ya, tetapi kita kadang-kadang harus ada unsur pendidikan. Misalkan, oh dia kok minjemnya gede banget padahal kemungkinan balikinnya susah. Ya sudah, jangan dipinjemin yang besar misalkan. Hanya sekedar cukup untuk makan misalkan gitu ya. Pinjam berapa? 5 juta padahal kita tahu kondisinya lagi susah. Ya udahlah ini 300 aja buat beli beras gitu aja. Jadi kalau mau, atau misalkan nggak usah dipinjemin, udah nih bawa aja nih 300 buat bawa pulang aja, nggak usah pinjem misalkan. Nah kadang-kadang ada hal kondisi seperti itu kalau sekarang itu ya, kadang-kadang. Karena apa, kita untuk menjaga agar silaturahmi tidak putus, sebenarnya di situ. Ya, karena memutuskan silaturahmi kan nggak boleh ya kadang-kadang. Nah tetapi juga ya kadang-kadang itu masalahnya gitu, ada orang-orang yang sedang kesulitan ya.
Nah kita ya membantu kalau memang kita teman atau saudara atau apa gitu ya. Tapi kalau kemudian kita memberi pinjaman tapi memberatkan lagi dia juga nanti malah jadi masalah kan begitu ya, masalah nanti dia. Mungkin itu ya. Jadi ya kondisinya begitu hari ini memang seperti itu. Baik, masih ada? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oh ada, silakan. Hukum ini bukan jual beli utang. Menurut Islam itu seperti apa? Satu lagi membayar orang untuk menjadi penagih hutang gitu, atau menagihkan hutang. Debt collector. Iya. Jual beli utang ya. Jadi piutangnya tadi dijual gitu ya. Oh, di bank ada. Iya, suka begitu. Iya. Iya, betul. Jadi memang kalau sistem perbankan itu si utang piutang itu memang bahkan kadang diasuransikan, digadekan. Jadi kan bank begini ya, bank itu kan nggak mau rugi juga. Maka setahu saya ini sih nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Yang saya tahu itu bank itu menjaminkan proses utang piutang itu pada asuransi. Jadi misalkan ada orang utang 100 juta, ditawarkanlah ke asuransi. Ini ada orang utang 100 juta, ini asuransinya berapa nih? Gitu. Jadi asuransi ini akan tanggung jawab kalau nanti si orang ini nggak bisa bayar utang. Ya, tadi 100 juta kan misalkan. Oh yaudah bayar asuransinya 5%, berarti 5 juta. Gitu. Maka bank itu biasanya akan menambahkan bunganya itu 5%, karena ada biaya asuransi nanti harus dibebankan. Terus yang kedua ada biaya juga dia biasanya balik nama. Ya, jadi bank itu nggak mau rugi. Jadi kalau ada orang pakai agunan rumah misalkan, sebentar ya, mungkin beberapa menit, itu nanti sertifikat rumah itu akan langsung dirubah atas nama bank. Saat itu juga, jadi ketika tanda tangan, itu ternyata ada satu bukti bahwa, dan nanti betul-betul sama notaris itu akan dirubah namanya itu menjadi nama bank. Makanya kalau ada kredit bermasalah, mereka tinggal pasang papan nama aja, karena walaupun digugat bagaimana, ternyata sertifikatnya sudah berubah nama. Nah ternyata bank itu kalau 3 kali misalkan macet, itu nanti langsung ngubungin asuransi untuk ini orang nggak bisa bayar nih, silakan dibayar. Nah asuransi bayar ke bank melunasi. Jadi bank udah cuci tangan. Terus gimana untuk melanjutkan? Nah biasanya nanti asuransi inilah yang ngambil alih. Makanya kemudian asuransi daripada ribet akan manggil debt collector biasanya. Debt collector inilah yang akan berurusan untuk nagih ke pihak orang yang punya utang. Nah, jadi biasanya memang betul oleh pihak bank itu, atau bahkan betul dijual. Jadi misalkan gini, kita punya utang, kita ngutangin duit 100 juta misalkan. Nanti dapat bunga itu 30 juta misal. Berarti kan nanti kalau setahun balik itu 130 juta. Ini biasanya bank ini daripada males dia akan jual utang ini, piutang ini ke orang lain. Dan ini ada uang nanti 1 tahun lagi akan dapat 130 juta. Kamu bayar ke saya 110 aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi bank itu akan jual 110 juta. Maka nanti bank lain, ini sama-sama bank biasanya, bank lain ini akan dapat nanti 130 juta, tapi setahun lagi nanti kalau orang ini bayar misalkan. Itu kejadian memang. Jadi bahkan namanya berlapis-lapis ini kadang-kadang. Jadi kalau misalkan ya, atau misalkan utang proyek misalkan, kan proyek kalau ke pemerintah kan nanti Desember pasti dibayar misalkan gitu ya. Nah itu biasanya akan dijaminkan dulu gitu, berderet gitu nanti misalkan. Makanya kadang tidak heran proyek itu nilainya 2 miliar, ternyata proyeknya cuma 1 miliar karena yang panjang inilah untuk proses-proses begituan. Nah, yang terjadi seperti itu. Ya kalau di dalam Islam tidak boleh ya menjual utang piutang dengan ke yang lain ya. Transaksi seperti itu tidak boleh. Karena itu sudah campur aduk nggak jelas ya. Secara hukum juga itu sudah berpindah dan bayar utang dengan utang saja nggak boleh kan begitu ya, apalagi menjual utang. Terus yang terakhir, kalau bagaimana hukum debt collector ya atau penagih, sebenarnya debt collector itu hukumnya wakalah ya, perwakilan itu boleh sebenarnya menggunakan jasa untuk membayar orang untuk menagih hutang. Tetapi mungkin caranya saja yang kadang-kadang debt collector nggak benar, misalkan dengan kekerasan, intimidasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kadang-kadang saya pernah ngobrol dengan orang mantan debt collector katanya. Tapi namanya orang Pak, kalau ngutang sudah macet, biasanya emang itu udah tabiat Pak. Kalau waktu itu saya pernah ngobrol sama orang Ambon, kalau ya orang-orang timur gitu, dia bilang,
Kalau saya sih nggak susah-susah Pak gitu. Saya tongkrongin aja rumahnya depan itu. Bila perlu nginep saya Pak di depan rumahnya. Biasanya akan dibayar katanya begitu ya. Ini cara-cara yang kata dia saya nggak akan pakai kekerasan, cuma saya tungguin aja. Gitu. Nah sebenarnya meminta wakalah ya orang untuk menagih utang itu boleh, mengupah orang, tolong upah untuk ditagih. Nah cuma mungkin nanti cara-caranya yang harus tadi disesuaikan dengan hukum syara, tidak boleh misalkan menggunakan kekerasan, ancaman dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu ya Pak. Jadi memang betul sekarang itu nyari uang itu luar biasa ya, diputar-putar ke sana kemari, transaksi itu udah muter-muter dan itu hampir kebanyakan biasanya adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diharamkan, ibrohnya biasanya akan menimbulkan masalah. Jadi maksiat itu akan menimbulkan masalah. Jadi sudah hukum sunatullahnya begitu. Kalau sesuatu maksiat pasti endingnya bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan khilafan saya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.